Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, anak-anak sehat, ibu guru juga sehat, orang tua juga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin tabiatnya sampai pengikutnya, ya. Juga kita selaku pengikutnya mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mungkin ini pertemuan pertama kita berjumpa ya anak-anak ya. Perkenalkan, nama ibu Bu Feni. Tadi kita sudah bertatap muka terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa panggil Umi Feni maupun Bu Feni, itu sama saja, silahkan. Pada bab kali ini ibu meloncat dulu ya. Sebelum ke bab 1, bab 4 dulu yang bab 6 dulu yang akan kita pelajari, yaitu semangat menuntut ilmu. Kenapa didahulukan semangat menuntut ilmu? Karena anak-anak harus tahu dulu tujuan adanya ilmu pengetahuan dan bagaimanakah Allah sangat meninggikan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, apalagi sedang belajar. Begitu ya. Pada bab 6 kali ini, semangat menuntut ilmu, jika anak-anak sudah membeli LKS ada di halaman 51. Kalau di buku paket itu ada di halaman 76, 77 ya. Nanti juga setelah kita membahas tentang dalil tentang perintah menuntut ilmu, ada hukum bacaan tajwidnya, yaitu alif lam samsiyah dan juga alif lam qamariyah. Tapi kalau di LKS rupanya belum terlalu lengkap ya. LKS yang lengkap itu yang semester kemarin, yang tahun kemarin. Ini Ibu lihat tidak ada pembahasan tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah, namun Ibu akan bahas sedikit ya, singgung sedikit tentang pembahasan ilmu tajwidnya tersebut. Gitu ya. Oke. Di sini dalil tentang perintah menuntut ilmu, yaitu ada 2 surat yang akan kita baca bersama-sama. Nanti anak-anak juga akan Umi tes ya. Tesnya bagaimana Mi? Paling kalian ngaji, kemudian kalian videokan oleh orang tua kalian atau temannya atau sendiri, selfie pun tidak apa-apa, yang penting kamu yang ngaji. Nanti kirimkan ke Umi, baik itu lewat Google Form, nanti Umi sharekan. Kalau bisa jangan lewat WA, kalau WA nanti Umi penuh banget ya. Umi penuh banget. Kalau bisa lewat Instagram saja, kalian ngaji kemudian tagkan ke Umi ya. Nama Instagramnya nanti Umi share di grup WA @peniatma ya. Di sana nanti kalian bisa tandai Umi. Oke. Surat Ar-Rahman ayat 33 dan juga surat Al-Mujadilah ayat 11. Pertama surat Ar-Rahman ayat 33. Ini bagaimana cara membacanya? Kita taujud dulu bersama-sama. Anak-anak bisa buka Al-Qur'annya atau bisa buka LKS-nya, agar nanti ketika membaca kalian memperhatikan, atau di slide-nya pun kalian bisa lihat ya. Nanti ikuti setelah Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu
la tanfuduna illa bisultan. Saya Umi ulangi lagi. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Apa itu artinya, Mi? Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini wahai jin, Allah menyerukan kepada jin dan juga manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan juga bumi, maka tembuslah, kata Allah begitu. Tapi yakinlah tidak akan ada ya, baik manusia maupun jin yang sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan atau izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Mi? Jadi begini. Penjuru langit dan bumi itu sangat luas sekali. Ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita temukan. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang harus kita gali. Ya, begitu. Nah, semua ya kenapa jembatan bisa dibuat, kemudian kenapa terowongan bisa dibuat? Karena itu ada ilmunya. Begitu ya. Karena semua itu ada ilmunya. Ilmu arsitek, ilmu sivil, kemudian ilmu bagaimana cara menembus menggali emas, ditambang emas, ya. Emas itu tidak ada yang bergelantungan terlihat oleh manusia, tidak ada. Semuanya berada di bumi. Tapi bagaimana cara mengambil emas tersebut? Itu ada ilmunya. Ilmu geologi namanya. Ya. Ilmu geologi, cara menembus bumi. Kemudian di situ ada arkeologi, macam-macam. Ya, itu semua didapat dari menuntut ilmu, dari kalian belajar. Nah, inilah awal pertama kali anak-anak. Makanya ketika lulus SD itu harus diwajibkan meneruskan ke SMP. Agar apa? Agar kita, otak manusia itu sebetulnya berkembang, ya. Jika otak manusia didiamkan saja, dia beku. Ya, bahkan pepatah mengatakan otak manusia itu semakin diasah. Ya, seperti halnya pisau. Pisau itu jika didiamkan dia akan tumpul. Tapi jika dia terus diasah, maka akan tajam. Ya, setajam pisau begitu. Betul. Betul sekali. Karena otak manusia itu seperti itu, ya, menuntut ilmu. Kemudian kenapa menuntut ilmu itu diwajibkan dari sejak dini? Ya, seperti halnya ibaratkan kalau kita belajar itu antara kita belajar di atas batu dan di atas air, gitu ya. Di atas batu dan di atas air. Kalau di atas batu itu kan keras, ya. Sebetulnya anak-anak itu memang sulit untuk diajarkan. Ya, misalnya kalau kita bertemu secara tatap muka itu ada saja yang misalkan masih terlelak-terlik begitu ya, main-main begitu. Nah, itu seperti halnya batu keras kepala. Tapi kalau batu diteteskan air, lama-kelamaan celak ya. Setahun, 2 tahun, apakah batu itu akan tetap utuh seperti itu? Tidak. Batu juga lama-kelamaan akan bolong gitu ya. Dia akan ada bentuknya gitu ya. Kalau tidak bolong pun dia berkecekung. Nah, itu ibaratkan seperti halnya otak manusia kalau dilatih sejak dini. Tapi kalau di air itu nggak ada bekasnya dia, ya. Air itu kan ya air, kalau ditetesin air ya tumpah lagi ke air gitu ya, tidak akan ada bekasnya. Kalau dari sejak dini itu lama. Umi yakin kalau kamu belajar Al-Quran, kalau kamu belajar bahasa, kalau kamu belajar agama, itu kalau sejak dini ditanamkan, insya Allah ya, setelah besar
itu akan selalu teringat. Ya, Umi juga merasakan bagaimana rasanya hafalan ketika Umi SMP dengan sekarang. Kalau sekarang kan Umi udah berumah tangga gitu ya, udah kerasa. Atau jangan jauh-jauh lah, kalian tanya saja kepada kedua orang tua kalian, Mah, Pak, kalau menghafalkan sesuatu, kalau sudah lupa, kalau sudah besar, mudah nggak hilangnya gitu. Tanya saja, pasti begitu. Ya, karena di sini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun manusia itu sebetulnya menuntut ilmu itu wajib. Karena kenapa? Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena manusia itu diberikan akal dan juga pikiran. Nah, begitu. Hati nurani, akal dan juga pikiran. Maka sebab itu harus belajar. Yang membedakan antara hewan dengan manusia yaitu tadi. Kalau anak-anak misalkan sudah duduk di bangku sekolah, sudah diterima di SMP 2 Karawang Timur, dan sekarang tingkah lakunya seperti hewan, apa bedanya dengan hewan? Tidak ada bedanya. Maka harus membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, gitu. Ya, pertama harus niatkan dulu, ya. Gitu kan, kalau baca doa itu sebelum belajar itu kan ada doanya kan? Allahumma fahman, ya berilah aku kepahaman. Ya Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, jadi anak-anak begitu. Nah, lanjut ya. Di sini ada kosakata surat Ar-Rahman. Ya, sebetulnya ini arti dari perkataannya. Ya ma'asyara, wahai golongan. Ya, ini stata'tum, jika kamu sanggup, ang tangfudu, menembus. Ang tangfudu itu tulis menembus, min aktori, dari penjuru, fangfudu, maka tembuslah, illa bisultan, namun kecuali dengan kekuatan Allah, illa kecuali bisultan, sultan ya, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada hukum bacaan surat Ar-Rahman ayat 33. Tapi ini umum ya. Mad tabi'i, kemudian ikhfa hakiki, izhar halki. Ikhfa hakiki, izhar halki itu sebetulnya masuk ke dalam hukuman nun mati dan juga tanwin ya. Biasanya itu dipelajari di semester 2 nanti anak-anak baru belajar ya. Hukuman nun mati dan tanwin terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua yaitu idgham, yang ketiga yaitu iqlab, yang keempat yaitu ikhfa. Nah, biasanya begitu ya. Wal ingsi, nah ini didengung. Ya ma'syaro, kenapa hukumnya dikatakan mad tabi'i? Karena tah di sini ada huruf yang berharokat tegak. Nah, di huruf apa ini? Di huruf ya. Nah, panjang satu alif atau 2 harokat. Nah, ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya ma'syaro. Nah, panjang ya. Oke, kemudian ikhfa hakiki. Kenapa disebutkan ikhfa hakiki? Kenapa di sini dikatakan hukum tajwidnya ikhfa hakiki? Karena nun sukun bertemu dengan sin. Mana nun sukun? Ini nun sukunnya. Sinnya mana? Yang ini. Ya, nun sukun bertemu dengan sin, yaitu dibacanya ya, berarti ini termasuk ke dalam ikhfa hakiki. Nun sukun dibaca samar. Wal in, bukan in lagi ya, bukan wal in, bukan, tapi wal ingsi. Nah, paham ya? Samar itu maksudnya agak didengungkan. Wal ing nah ya, wal ingsi. Nah, kemudian lanjut min aqtari. Nah, kalau ini jelas min aqtari, izhar halki namanya ya. Kenapa izhar halki? Karena nun sukun bertemu dengan alif. Mana nun sukun? Ini mi nun sukunnya. Mana alifnya? Ta nunangtung ina mina alif ya. Nun mati bertemu dengan alif, yaitu dibaca izhar halki, yaitu jelas. Nun sukunnya dibaca jelas. Min, bukan ming lagi, bukan mim, bukan min ya, jelas. Min aqtari, paham tuh? Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, ini surat Al-Mujadilah
ya, surat Al-Mujadilah. Namun nanti di rumah dibaca lagi ya surat Ar-Rahman-nya ya, karena Umi ingin mengetes nanti anak-anak di sini ya, ma'syarul jinni ya. Nanti per ini saja, ini kan ada 2 surat, nanti yang absensinya ganjil genap ya. Kalau yang absensinya ganjil berarti bacanya surat Ar-Rahman, kalau yang absensinya genap berarti nanti bacanya surat Al-Mujadilah ya. Yuk kita baca sama-sama surat Al-Mujadilahnya dulu, ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bisa ya? Ya, ulangi lagi. Silakan nanti anak-anak mengikuti ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanglah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah berjanji siapa saja yang menuntut ilmu maka Allah akan akan mengangkat derajat orang-orang yang sedang mencari ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah itu melihat ya, walaupun kamu sekarang belajar di rumah ya, sedang mengerjakan ataupun belajar di rumah secara daring seperti ini, Allah itu maha melihat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sedang mencari ilmu gitu. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu. Jadi jangan takut ya gitu. Jadi jangan takut, jangan risau, karena Allah akan mengangkat meskipun kita tidak bertatap muka gitu ya. Jujur ya, sebetulnya pembelajaran daring itu mengajarkan kita tentang kejujuran. Jadi siapa saja yang mengerjakan tugas, siapa saja yang mengirimkan tugas, kemudian siapa saja yang terus online ya, meskipun
kita juga tahu bahwa tidak semua orang mempunyai kuota internet ya, termasuk Umi juga agak kelabakan gitu ya, apalagi harus membuat tiap minggu itu harus membuat bahan ajar terutama berupa video seperti ini. Itu kan membutuhkan kuota yang begitu banyak ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bersyukurlah bagi yang hari ini bisa daring, hari ini bisa bertatap muka ya. Kita doakan semoga teman-teman kita juga ada yang membantu gitu ya, atau bisa kalian belajar bersama lah gitu ya. Tapi belajar bersama juga sekarang susah ya, mau kemana-mana kita hanya di rumah saja begitu ya Mia. Oke, kosakata surat Al-Mujadilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya anak-anak suka diplesetkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak beriman tidak hai katanya begitu ya. Nah, ini dosa tidak jelas, jangan memainkan Al-Qur'an ya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu tafassahu, nah berilah kelapangan. Oh sudah ya, katanya hanya 3 saja karena pengertiannya tadi sudah jelas artinya ya. Hukum bacaan pada surat Al-Mujadilah ini masih secara umum global, anak-anak baru masuk ya, mudah-mudahan kalau di SD-nya belajar, sebetulnya kalau di pengajiannya masih belajar dia hafal tahu. Amanu idza, ini mad jaiz ya. Wallahu, ini tafhim. Apa yang menjadi ciri khas tafhim? Wallah ya. Huruf Allah itu pertama ada tasdid, kemudian patahnya berdiri di atas ya. Lafal jalalah dilalui huruf berharkat patah. Ini ada huruf patah. Ini ada huruf alif ya nih. Ini alif, kemudian di sini ada fathah lagi berdiri. Lam jalalah namanya ya, dibaca tebal. Wallahu. Ya, kemudian terakhir ini khabirun. Khabirun mad arid disukun. Ya, kenapa mad arid disukun? Khabirun harusnya dibaca khabirun karena dia berada di ujung khabir. Cukup. Tidak ada runnya. Ya. Jadi ini domah tain ini mati. Khabir. Nah, matobi pada akhir kalimat yang dibaca waqaf ya, maka di sini matobi dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Jadi dia bisa dipanjangkan kalau di ujung. Kalau di tengah-tengah kan hanya khabirun, cuma 2 saja. Khabirun. Kalau di ujung khabir. Nah, ya sampai 6 harokat, sampai 6 harokat. Khabir. Nah, tidak ada run. Karena dia mad arid li sukun. Amanu mad jaiz munfasil, balik lagi sorry. Anak-anak mohon maaf. Huruf mad bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda di sini. Ya, amanu ini ada alif. Ya. Amanu idza, kemudian ada alif lagi di sini ya. Panjang 2 sampai 5 harokat. Amanu ini ada lam alif. Ya, ini ada alif, di sini ada alif juga ya. Huruf mad bertemu hamzah pada kalimat yang berpisah. Amanu idza. Nah, ini hamzahnya. Ya, maka dia termasuk ke dalam hukum tajwid mad jaiz munfasil ya. Kalau ini kandungan surat Ar-Rahman. Ini kayaknya harusnya pertemuan kedua. Karena Umi harusnya menerangkan dulu tentang hukuman alif lam samsiah dan alif lam qamar ya. Kalau di buku paket itu sebetulnya ada. Anak-anak bisa baca di bentar ya. Jadi halaman 76 79 ya, menerapkan ilmu tajwid tentang al-samsiyah dan al-qamariyah ya. Al tahu huruf alif dengan lam gitu ya, ini harus digambarkan. Beberapa video lagi. Baik, anak-anak mungkin materinya hanya sampai di sini dulu, tapi
Halaman 79 buku paket tolong disalin ke buku tulis kalian ya. Hukum bacaan di situ ada kotak-kotak kosong. Sini. Lihat baik-baik, di sini ada kotak-kotak kosong. Silakan anak-anak isi. Isinya juga ada di situ tertera. Nanti anak-anak insya Allah minggu depan Umi jelaskan apa itu Al-Samsiah dan apa itu Al-Qamariyah. Nanti kita terapkan ke dalam surat ya. Nanti anak-anak cari contohnya. Kalau bisa anak-anak cari contohnya sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan minggu depan bisa langsung lewat kita Google Meet atau bisa lewat WA grup lah. Itu ditanyakan insya Allah ya. Mudah-mudahan oleh Umi dibalas semua karena banyak sekali ya, termasuk satu grupnya itu ada 2 kelas. Mudah-mudahan kebalas semua. Al-Samsiah Al-Qamariyah sebetulnya bedanya hanya ada di siddah ya. Siddah itu nah seperti ini, seperti lafaz Allah, tasdid atau siddah ya. Al-Syamsiah itu ada siddahnya, kalau Al-Qamariyah tidak ada. Tapi tetap harus Umi jelaskan karena anak-anak harus mengerti jelas ya Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, karena ini awal cikal bakal kalian bisa membaca Al-Quran ya. Itu 2 saja berarti oleh-olehnya. Silahkan anak-anak yang pertama baca Qurannya surat Ar-Rahman yang seperti Umi katakan tadi. Jika nomornya ganjil, nomor urut ya, ini berdasarkan nomor urutnya ganjil berarti surat Ar-Rahman. Kalau genap atau nomor 2 gitu genap berarti surat Al-Mujadalah gitu ya. Nanti kirimkannya lewat Google Form saja, Umi sharekan, jangan lewat grup karena kalau grup penuh nanti menilai. Dan tolong tulis juga halaman 79-nya ya. Begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ila liqa'i masalamah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.